Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Pada pertemuan beberapa waktu lalu kita pernah belajar tentang salah satu sifat bunyi, yaitu dia bunyi dapat merambat melalui 3 media. Masih ingat media apa saja? Iya betul, ada media benda cair, media padat, dan benda gas atau udara. Dan yang paling efektif untuk menghantarkan bunyi atau merambatkan bunyi adalah benda padat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat bunyi yang lain. Sebenarnya sifat-sifat bunyi ini sudah sering kali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya saja mungkin kita tidak menyadari bahwa hal yang terjadi tersebut merupakan penerapan dari sifat bunyi yang akan kita pelajari. Sebelumnya nih, gue mau tanya, pernah nggak kalian bermain di tanah lapang, lalu kalian teriak, memanggil nama teman misalnya? Apa yang terjadi? Bandingkan ketika kalian berteriak di kamar kalian. Apa pula yang terjadi? Nah, untuk mencari tahu jawabannya, kita akan sama-sama belajar tentang sifat-sifat bunyi. Sifat bunyi yang pertama adalah dapat dipantulkan. Sama seperti ketika kalian melemparkan bola tenis ke lantai, bunyi juga akan memantul. Jika ketika ia merambat, perambatannya dihalangi oleh benda-benda yang permukaannya keras dan padat. Misal kaca, kayu, dan tembok. Nah, karena sifat bunyi yang dapat dipantulkan, maka kita mengenal ada 3 jenis bunyi pantul. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Yang kedua, gaung atau kerdam. Dan yang terakhir adalah gema. Kita pelajari satu demi satu. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli terjadi jika dinding pantul berada sangat dekat dengan sumber bunyi, sehingga suara pantulan akan terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Lalu, apa contohnya? Misalnya, ketika kita nyanyi nih di kamar mandi, meskipun tidak boleh ya nyanyi-nyanyi di kamar mandi ataupun di WC, tapi pernah kan kalian melakukannya? Nah, suara kalian ketika bernyanyi di kamar mandi, bukankah terdengar lebih nyaring dibandingkan ketika kalian menyanyi di ruangan yang lebih terbuka? Gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam ini terjadi karena dinding pantul jaraknya cukup jauh dengan sumber bunyi, sekitar 10 sampai 20 meter. Apa yang terjadi? Nah, akibatnya adalah bunyi pantul terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli. Bunyi asli belum selesai diucapkan, namun bunyi pantul sudah mengiringinya. Misalnya, ketika kalian berteriak di ruang kelas, maka terjadilah gaung atau kerdam. Gema. Gema terjadi karena jarak antara dinding pantul dan sumber bunyi itu jauh, berkisar lebih dari 20 meter. Sehingga suara bunyi pantul terdengar jelas karena bunyi asli sudah selesai diucapkan. Gema biasanya terjadi di gua-gua, lembah yang
atau dindingnya kokoh, keras, dan padat. Nah, untuk memahami perbedaan ketiga jenis bunyi pantun ini, silakan lihat tabel berikut ini. Sifat bunyi berikutnya adalah bunyi dapat bisa. Berbeda dengan pemantulan tadi, benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak, seperti kain, karung goni, karpet, kapas, ataupun spons. Nah, benda-benda itu biasanya digunakan oleh orang untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdang. Pernah jalan-jalan ke bioskop? Kalau kalian pernah ke bioskop, maka kalian akan merasakan ketika berjalan, lantai bioskop dilapisi dengan karpet yang tebal. Begitu pula dinding-dinding bioskop juga dilapisi dengan kain yang sangat tebal. Untuk apa semua itu dilakukan? Agar suara dari film-film yang diputar oleh bioskop tersebut tidak terdengar hingga keluar. Nah, demikian penjelasan Ibu tentang sifat-sifat bunyi dan jenis-jenis bunyi pantun. Semoga bisa dipahami dengan mudah ya.